Peternak puyuh pemula. Saya mempunyai puyuh sudah 2 bulan lebih kok nggak mau bertelur. Mohon bimbingannya. Melihat puyuh yang lagi asik bercinta, guys. Karena pagi ini saya ketemukan kembali hitam dengan hitam gitu. Nah, itu lagi proses bertemu. Jadi nanti bisa ditetaskan itu telurnya itu 3 hari ke depan gitu. Atau 4 hari lah, 4 hari ke depan. Dari mulai kita mempertemukan sekarang, mengawinkan sekarang, nanti 4 hari kemudian baru telurnya mulai dikumpulkan. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekanku semuanya yang dari Sarolangun baru masuk. Aceh, halo, apa kabarnya? Terus Mas siapa? Pranoto yang dari kemarin ngirim ke Rokan Hulu ya. Kita lewat bus Handoyo ternyata sampai di sana. Untuk yang di Pekanbaru Riau juga nanti kita hilirkan juga ya. Terus kemudian yang di Lampung tapping lagi, coba chat lagi karena kemarin mohon maaf nih ya guys, untuk nomor HP saya yang saya pasang di YouTube itu ternyata kemarin dihack dengan kawan-kawan. Dihack dengan orang, hampir 2 bulan nomor saya nggak bisa dipakai. Tapi alhamdulillah kalau memang itu rezeki kita ya balik lagi, ternyata terbuka lagi karena dihack orang kemarin itu. Nggak tahu salah saya apa, kok bisa dimanfaatkan kayak gitu nah. Padahal kitanya juga ya nggak pernah sih istilahnya ngaco-ngaco punya orang, tapi kok punya kita dikacau-kacau seperti itu. Tapi ya sudahlah, biarlah, nggak jadi masalah. Yang penting intinya sekarang nomor di website yang ada di deskripsi depan sudah mulai aktif dari kemarin kalau nggak salah. Nah, rekan-rekanku semuanya, terima kasih ini. Yang dari mana ini? Kita langsung pembahasan di sini ya. Nanti takutnya kemarin ada yang komentar kokean ceramah ya. Namanya juga kita saling sapa kawan. Nanti nggak disapa katanya sombong. Giliran disapa durasi menitnya terlalu panjang ya. Kalau nonton yang ikhlas lah, biar kita sama-sama enak gitu nah. Nah ini kawan dari siapa nih ya? Ini dari, enggak tahu nih, enggak ada sebut nama. Maaf bos, waduh jangan panggil saya bos pak. Peternak puyuh pemula. Saya mempunyai puyuh sudah 2 bulan lebih kok nggak mau bertelur. Mohon bimbingannya. 2 bulan lebih, mungkin dari nol ya, mungkin dari DOK ya. 2 bulan lebih nggak bertelur. Jadi kalau 2 bulan itu harusnya ya sudah mulai stabil ya. Kalau 2 bulan belum bertelur ya itu ya ngabisi pakan. Biasanya kan di 40 lah, taruhlah 45 itu sudah mulai kan. Ini kok sampai 2 bulan lebih belum bertelur. Mohon bimbingannya. Saya nggak bimbing Pak, ya kita belajar sama-sama lah. Kita coba kita tengok ke belakang kemarin kesalahannya apa gitu loh. Mungkin Pak, sering saya bilang di konten-konten saya, jangan di skip-skip dulu videonya ya. Kalau bisa kita sambil santai saja. Ya bukan berarti saya yang paling pinter Pak di sini Pak, bukan berarti yang paling bener, yang paling ngerti, enggak. Nanti dikiranya saya yang paling pinter, paling bener, paling ngerti, kan nggak enak kita. Biasanya mungkin kesalahannya di pakan Pak. Kesalahannya di pakan. Pakan itu dilihat nanti proteinnya itu berapa. Kalau untuk puyuh dari DOK sampai dia umur 30-an ataupun sudah sampai dia belajar bertelur, itu kalau bisa proteinnya itu yang tinggi Pak, di 23%. Saya dikirimi pakan puyuh khusus dari 0 sampai berapa minggu kemarin itu ya, saya tengok itu proteinnya 23%. Bagus itu, di Jambi belum ada. Di Jambi selama ini kami memberikan pakan DOK sampai bertelur itu menggunakan pakan ayam. Nah ini sekarang sudah ada racikannya khusus untuk puyuh. Kawan ngirimi dari Jawa kalau tidak salah di website itu. Nah, protein untuk yang 20 untuk DOK itu kalau kami Pak, pengalaman kami berdasarkan pengalaman kawan-kawan juga, terus kami pribadi, itu saya carikan protein itu yang 23% Pak. 23%. Nah, itu dari umur sehari sampai belajar bertelur, itu biasanya nggak sampai 40 hari bertelur. Belajar, bukan langsung.
Biasanya 39, 38 kawan-kawan itu mulai bertelur menggunakan pakan ayam yang proteinnya di situ 23. Kayak BPS, produk dari Kompet kalau nggak salah. Ada New Hope, produk dari New Hope itu. Untuk BPS itu produk dari New Hope. Kemudian kalau Kompet, nah itu produk dari Jatva. Itu bisa juga BR1. BR1. Cuman BR1 itu kan untuk ayam. BR1 itu agak butirannya agak besar-besar ya. Cuman kalau bisa ya dikecilkan lagi lah atau di blender atau di apa kan bisa. Nah itu yang pertama mungkin proteinnya kurang mencukupi kawan. Jadi nggak gemuk-gemuk gitu loh, hanya bertahan hidup, cuma dia nggak gemuk-gemuk gitu. Ya proteinnya kekurangan. Saya yakin kalau puyuh itu sampai 2 bulan belum bertelur, berat badannya belum mencapai target, ya masih agak kurus gitu loh. Coba nanti digenjot pakai pakan yang proteinnya bagus kawan. Yang proteinnya itu 23% lah, jangan yang 20% dulu. Kalau 20% misalkan ya, misal dari kecil kita kasih pakan P100 tuh. P100 itu kan untuk umur-umur berapa minggu itu. P100 itu untuk pakan 8 minggu ke atas. Sudah mulai bertelur kalau 8 minggu ke atas itu. Makanya ya pabrik itu sudah memperhitungkan karena ya sudah ada insinyurnya di situ. Kita mah tinggal pakai gitu loh. 8 minggu ke atas mulai bertelur pakai itu gitu loh. Kalau belum bertelur kita pakai pendagingnya. Jadi 23% itu tadi. Nah, terus kemudian bisa jadi terlalu mungkin dipertanyakan dengan kawan. Pak, saya pakannya bagus loh Pak, 23%. Mungkin isinya terlalu kepadatan kawan, sehingga dia apa ya, konsumsi pakannya kurang. Bisa jadi protein tinggi, konsumsi pakannya kurang. Artinya mungkin di situ pakan itu dihemat-hemat gitu loh. Dihemat-hemat. Nunggu habis betul. Nunggu sampai dia tidak ada makan terus dikasih makanannya sedikit-sedikit. Ya itu nggak efektif kawan. Bisa jadi juga isinya kebanyakan. Bisa jadi ngasihnya sedikit-sedikit. Itu bisa jadi juga. Kalau saya ngasih sewadah ini, saya full di situ. Nah, terus kemudian isinya kebanyakan, bisa juga. Isinya terlalu kebanyakan, bisa juga. Terlalu padat. Kalau saya kemarin ada yang belajar ke sini. Panjang kali lebar, ya panjang kandang ini berapa, lebar ke dalam ruangan yang dibutuhkan untuk puyuh. Panjang kali lebar dibagi 200, berapa hasilnya, itulah populasi yang harusnya ada di dalam. Jangan berlebih, kalau berlebih terlalu sempit. Kalau terlalu sempit dia kepanasan, dia pengap, maka dia nggak nyaman gitu. Makanya puyuh itu perlu kenyamanan ya. Jadi mungkin seperti itu kawan. Pakannya, proteinnya dilihat, kemudian ngasih pakannya itu kita los betul, kita full terus gitu loh. Kita full terus sampai dia bertelur. Nanti kalau sudah bertelur kita ganti pakan. Jangan pakai pakan yang pedaging. Kalau sudah dia bertelur, jangan pakai pakan yang 23% proteinnya. Mahal kawan harganya, nggak nyukupi, nanti kita nggak dapat apa-apa gitu loh. Nah, kemudian pakan 23% itu proteinnya yang harus digenjot. Tapi Pak sekarang umurnya 2 bulan, apakah masih pakai itu? Pakai itu saja dulu, biar dia agak gemuk gitu loh kawan. Nah, biar dia gemuk, berat badan mencukupi, nanti bertelur lah itu. Nah, terus isi kandang mungkin terlalu padat. Itu tadi ukurannya, panjang kali lebar dibagi 200. Saya rasa nanti kalau semuanya itu maksimal, semuanya itu kita ngurus berdasarkan standarnya, saya yakin nanti bertelur lah itu. Bertelur mas. Banyak yang keluhan-keluhan seperti itu, kemudian nonton video kami, ya mungkin ada manfaatnya, ya kan? Terus kemudian dipraktekkan, dicoba, lalu hasilnya bagus. Lalu ada hasilnya di situ. Ya, nah ini yang kira-kira membuat kita menanggung kerugian kan di situ. Sudah 2 bulan kok nggak bertelur. Ternyata banyak kesalahan dari pakannya bisa, kemudian pemberian pakan gitu. Nanti kalau untuk sudah bertelur kita ganti pakannya yang asli puyuh. Yang asli puyuh itu biasanya 20% lah, 20,5% itu. Kalau tidak salah itu P100 itu. Itu untuk petelurnya, harganya berbeda dengan yang pakan 23% proteinnya itu tadi gitu loh. Yang pedaging tadi mungkin BR1 atau mungkin BPS atau mungkin yang lain kan gitu. Yang jelas intinya perlu penggemukan dulu lah. Itu nampaknya kalau
Saya yakin kalau itu kurang, kalau itu belum, kalau itu sudah waktunya bertelur kok dia nggak bertelur, itu biasanya memang berat badannya kurang mencukupi, Kang. Oke, mungkin hanya itu. Mudah-mudahan sedikit banyak membantulah dari kawan-kawan ya. Boleh belajar dari referensi lain, dari apa ya yang kita butuhkan, yang kita harapkan itu bolehlah kita belajar dari yang lain. Oke, mungkin hanya itu. Salam sehat selalu untuk rekan-rekanku semuanya yang ada di seluruh Nusantara. Ya, selamat pagi pokoknya salam sehat untuk kita semuanya. Tetap kita masih di jalur peternakan puyuh kawan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.